Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Apis, NIM 21073083. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menganalisis kerusakan pada sepeda motor. Suspensi sepeda motor terbagi ada dua, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Sekian pada video kali ini. Baiklah, silakan simak video selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar suspensi sepeda motor. Konsep suspensi adalah suatu campuran fluida yang di dalamnya terkandung partikel padat, atau dapat dikatakan campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Dalam sistem suspensi, partikel pada biasanya lebih besar dari 1 mikrometer, sehingga campuran besar atau dapat memungkinkan terjadinya sedimentasi. Tak seperti koloid pada tanah yang terdapat pada suspensi akan mengalami sedimentasi atau pengendapan meskipun tidak ada gangguan. Singkat, suspensi adalah suatu campuran yang masih bisa dibedakan antara pelarut zat yang dilarutkan, suspensi cair atau padatan dalam jumlah yang kecil di dalam gas disebut dengan aerosol. Video tadi sebagai contoh cara kerja suspensi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah pada suspensi sepeda motor. Yang pertama, identifikasi masalah pada suspensi sepeda motor bagian depan bisa melibatkan beberapa langkah dan pemeriksaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengidentifikasi masalah pada suspensi depan seperti sepeda motor. Yang pertama, periksa ketinggian sepeda motor. Pastikan ketinggian sepeda motor seimbang dan tidak miring. Yang kedua, periksa tingkat oli suspensi. Oli yang rendah atau kotor dapat mempengaruhi kinerja suspensi. Yang ketiga, periksa keausan dan kerusakan. Periksa secara visual bagian-bagian suspensi depan, termasuk garpu, per dan bushing. Inilah kerusakan pada suspensi bagian depan. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang identifikasi masalah pada suspensi sepeda motor bagian belakang. Suspensi sepeda motor belakang juga memerlukan pemeriksaan. Yang pertama, periksa ketinggian dan kesetimbangan motor. Ketinggian, pastikan ketinggian sepeda motor sama. Yang kedua, periksa oli suspensi. Pastikan tingkat oli suspensi belakang dengan baik. Yang kedua, periksa oli suspensi. Periksa tingkat oli suspensi belakang dengan baik. Contohnya tidak keluar oli dan shocknya main dengan baik. Ketiga, pengecekan kebocoran oli. Apakah kebocoran oli terjadinya pada seal bagian bawah? Periksa kondisi per dan bushing, apakah bagus atau tidaknya. Yang selanjutnya, pengecekan pada bos suspensi belakang. Itu sering terjadi kausan pada bos suspensi bagian atas dan bawah. Selanjutnya, pengecekan pada tes jalan, apakah suspensi berjalan dengan baik. Analisis kerusakan pada suspensi sepeda motor yaitu terbagi jadi dua, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Suspensi depan, analisis kerusakannya yang pertama,
tekanan oli yang kurang bagus atau udah patut ditukar. Yang kedua, analisis kerusakannya, seal yang sudah koyak atau sudah hancur. Yang ketiga, analisis kerusakan pada shock depan, yaitu karatan pada batang shock. Selanjutnya, analisis kerusakan pada shock belakang, yaitu terjadinya kebocoran oli bagian bawah shock, dan keausan pada bos pada suspensi bagian belakang. Yang ketiga, kerusakan pada batang shock sudah mulai keras atau sudah, ibaratnya tekanan pada shock sudah mulai keras atau kurang bagus. Solusi dan tip dari saya yaitu solusi pada kerusakan pada suspensi belakang ini, yaitu kekurangan pada oli tabung oli. Itu kekurangan pada oli itu terjadinya kerusakan pada seal. Dan selanjutnya tip kedua, ketika seal sudah rusak itu sebaiknya seal diganti. Dan selanjutnya pada suspensi belakang ini, kerusakan pada bos, sering terjadinya kehausan pada bos pada suspensi sepeda motor. Yang selanjutnya, kerusakan pada suspensi belakang ini yaitu drat pada pengaturan pada per suspensi. Dan selanjutnya tip suspensi bagian depan, yaitu terjadinya kerusakan pada oli pada suspensi itu banyakkan kurang. Apabila suspensi sudah mulai keras, itu terjadinya penukaran pada oli suspensi. Itu dengan ukuran masuk maksimal dengan ukuran SOP-nya. Yang solusi kedua, kerusakan pada suspensi depan, yaitu seal. Itu terjadinya kebocoran atau rusaknya seal bagian dalam pada suspensi depan. Yang solusi ketiga, yaitu terjadinya karatan pada batang shock depan. Itu sering terjadinya kerusakan pada shock depan, tepi pada shock depan sering berkarat. Sekian tip dari saya. Silakan, sekian tip dari saya. Selamat datang di bengkel SMK Muhammad Tepus, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Jadi motor saya gini, Pak, kalau di jalan yang bergelombang itu di bagian depan seperti jelok-jelok seperti itu. Kemudian kalau untuk nikung itu agak ngeliur. Bagaimana ya, Pak? Ya baik, Pak, mungkin nanti saya coba dulu motornya, kemudian nanti akan kami analisa kerusakannya. Kalau itu Bapak? Ya, silakan ditunggu di ruang tunggu ya. Ya, setelah saya coba motornya, Pak, ternyata memang benar yang dibicarakan Bapak tadi, yaitu di posisi jalan bergelombang, motornya terdengar geluk-geluk di bagian depan. Kemudian untuk arah nikung ternyata memang benar liur, dan analisa kami adalah itu ada di kerusakan di shock depan, yaitu mungkin ada volume
oilnya berkurang atau sealnya yang aus. Nanti bisa kami perbaiki Pak seperti itu. Oh seperti itu. Tolong diperbaiki Pak. Ya siap. Mas Iqbal, tolong motornya diperbaiki. Masker, wear sarung tangan, dan sepatu safety. Unit sepeda motor, bike lift, seal oil remover, kunci T, toolbox, jack stand, naikkan sepeda motor ke atas bike lift, kemudian posisikan standar tengah. Pasang jack stand pada bagian bawah motor. Siapkan peralatan yang akan digunakan. Buka bagian depan motor seperti spakbor depan, roda depan, baut penjepit garpu, dan kaki garpu depan. Saat garpu akan dibongkar, kendorkan baut garpu, tapi jangan dilepaskan dahulu. Lepaskan baut garpu. Baut garpu berada di bawah tekanan pegas, jadi berhati-hatilah saat melepasnya. Kemudian, lepas pegas garpu, keluarkan fluida garpu dengan memompa tabung garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali. Lepas seal debu dan cincin stopper seal oli. Letakkan penggeser garpu pada ragum dengan pemegang lunak atau lap bengkel. Kemudian, lepas baut soket garpu dengan hex wrench. Lepaskan torak garpu dan pegas reaksi dari tabung garpu. Dan tarik keluar tabung garpu dari slider garpu. Lepaskan seal oli dengan memakai alat pelepas seal oli. Lakukan pemeriksaan pada tabung garpu, slider, dan torak. Lakukan pemeriksaan komponen peredam kejut roda depan. Letakkan tabung garpu pada blok V dan ukur keolengan. Keolengan yang sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total indikator. Pasang seal oli dan dorong masuk dengan menggunakan oil seal detacher.
pasang pegas reaksi dan torot garpu ke dalam tabung garpu. Pasang tabung garpu pada slider garpu. Topang penggeser garpu pada catok dengan pemegang lunak atau lap bengkel. Pasang cincin stopper seal oli pada alur slider garpu dengan kencang. Kemudian, pasang seal debu. Tuang fluida untuk garpu yang dianjurkan sesuai jumlah yang telah ditentukan ke dalam tabung garpu. Minyak garpu yang dianjurkan adalah ATF kapasitas minyak garpu 62 cc. Tarik ke atas tabung garpu dan pasang pegas garpu, di mana bagian ujung yang mempunyai lilitan yang mengecil menghadap ke bawah. Kemudian, pasang baut garpu pada tabung garpu. Pasang tabung garpu pada poros kemudi, tempatkan lubang baut dengan alur pada pipa garpu. Kencangkan baut penjepit garpu dengan torsi yang telah ditentukan. Jika baut garpu dilepaskan, kencangkan dengan torsi yang telah ditentukan. Pasang kembali komponen-komponen berikut seperti spakbor depan dan roda depan. Baik Pak, sepedanya sudah kami benarkan dan alhamdulillah masalah yang Bapak keluhkan tadi sudah teratasi. Terima kasih. Langsung ke kasir. Ya, silahkan. Terima kasih Pak sudah membetulkan motor saya. Ya. Ini saya langsung pamit. Oh iya, sama-sama Pak. Jadi nanti kalau ada keluhan lagi di bagian sok depan, akan kami garansi selama 2 minggu. Dan kalau ada keluhan lain di bagian motor yang lain, jangan ragu-ragu Pak untuk kesini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kepercayaannya Pak. Selamat jalan. Kesimpulan pada video kali ini yaitu yang pertama merawat dan menjaga suspensi dengan baik. Yang kedua menservis
dengan cara melihat dan menukar suspensi yang baru, biar suspensi bisa dipakai jangka lama dan kenyamanan berkendara sangat diutamakan dari berkendara tersebut. Sekian dari video saya kali ini. Kalau ada janggal atau kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.